Saya coba. Sudah record ya? Oh, sudah. Nah, kayaknya kita berdua nge-record berarti. Oh, ini saya yang record kayaknya. Berarti Atau Mas Safi yang record ya. ah, Mas ah, Safi ah. yang record. Oke, jadi ini lanjutan dari yang tadi. Eh, ini persamaan osilasi betatron arah radial ketika partikelnya diperturbasi ke arah tangensial sebesar dp. Jadi akan ada suku tambahan. Nah, pertambahannya itu kalau seandainya asumsi ya, asumsi gap pemercepat sangat sempit, maka dan cepat dari ya. Jadi partikelnya bergerak cepat. Kalau sangat sempit itu maksudnya dia cuman partikelnya merasakan pemercepatan itu dalam waktu yang sangat singkat ya, infinitesimally small gitu. Jadi dp-nya itu konstan. Asumsi ini eh, bisa diterapkan di desi-13 atau enggak? Soalnya saya ingatku desi-13 itu D-nya enggak sampai 45 derajat. Iya, nggak masalah di gimana coba diulangi. Masalahnya nggak ada di 45 derajat. Jadi ke asumsi gap pemercepat sangat sempit itu kan kayak dia meminta supaya D-nya tuh bentuknya persis kayak huruf D gitu kan. Oh, Terus bukan. Nah, sudutnya gini, 180 gini, gini. derajat. Desi 13 itu harmoniknya keempat. Jadi, gini Tan, coba ini gambar D-nya kan kayak gini toh. Ini kan Iya. kamu bisa coret-coret nih. Coba tebak di mana wilayah pemercepatannya. Oh, di oh ya aku bisa coret-coret ya. Ah, 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 ah. Satu lagi dulu sini. Ya, jadi ini gambarku sebenarnya kurang bener ya. Jadi ada linernya sebetulnya di atasnya. Jadi itu bentuknya tuh kayak gini sebetulnya. Ini dilingkupi oleh liner. Jadi yang di pemercepatan itu bukan sudut ini, bukan bukan yang ini, tapi sudut ini loh. Jadi Ya ya ya. jadi ini kan misalnya nih theta satu, ini theta 2, ini d theta. Ya, kalau kalau kenyataannya emang d tetanya nggak mendekati nol, apa nggak kecil-kecil banget, tapi ya kalau buat hitungan ya kita bisa nganggap d theta mendekati nol, alias theta satu mendekati theta 2 tapi beda. Ya ya. Aku tadi mikirnya salah sih. Bukan yang ini ya. Tak kira ya di situ di Nah, sini. di sini tidak ada pemercepatan. Nah, nanti kalau kamu mau desain 4D juga bisa. Ada siklotron yang D-nya ada 4. Jadi jadi pemercepatannya bisa lebih banyak. Jadi misalnya ini dikecilin lagi sudutnya gitu, terus nanti di sini ada bikin lagi set. Nanti saya share papernya kalau mau. Tapi masih Ya yang bentuknya resikonya kayak gini tuh masih masih angan-angan sih. Belum, mereka belum punya anggaran buat bikin ini, berdesain. Di setahu di Swiss. Kalau kalau yang lainnya lagi, yang bentuknya lebih yang nggak kayak gini. Ya ini yang AVF ya, tapi ya siklotron jenis AVF. Kalau siklotron jenis ring cyclotron kayak ya, di beberapa tempat punya ya di Triumph ada di Kanada, di PSI, di Paul Scherrer Institute di Swiss juga ada, di kampus saya juga ada. Itu eh, jenis ring cyclotron. Dia magnetnya itu beda dengan magnetnya yang sedang akan kalian bikin. Dia itu lebih mirip kayak magnetnya sinkrotron, cuman magnetnya konstan. Jadi jadi sinkrono. jadi gini, kalau kalau yang di ring ya ini sekalian nambah ilmu lah ya. Jadi kalau kalau Ya kita itu magnetnya kan ini di atas ya, magnet dilihat dari atas kan kayak gini bentuknya, ya dilihat dari atas. Terus si magnet jadi ini ada D-nya di sini gitu. Nah, kalau ring cyclotron itu magnetnya bentuknya kayak gini. Jadi geser nggak cukup. Jadi kalau ring cyclotron magnetnya bentuknya sektoral. Jadi misalnya
Ini magnet, dilihat dari atas ini. Magnet, magnet. Misalnya, Ya cuma dibelokkan di titik-titik tertentu ya. ya, nah di sela-selanya ini ada D-nya, Hmm, mempercepatnya di sini. Tapi bedanya dengan sinkroton, magnetnya konstan, nggak dinaikkan, nggak dimodulasi terhadap waktu. Jadi maksudnya tidak nilai magnetnya konstan. Terus lintasan partikelnya bisa berubah dari jari-jari kecil ke jari-jari besar. Jadi misalnya ini muter ke sini gitu ya partikelnya ganti warna coba. Set, ganti warna. Ini kan dipercepat kena kena itu nanti naik 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 terus. Nah, kekurangannya kalau siklotron kayak gini energi awalnya harus tinggi. Jadi ini eh nggak bisa berdiri sendiri siklotronnya, nggak bisa dari awal. maksudnya ngefit. Jadi misalnya kalau di tempat saya itu mulainya dari 100 mega elektron volt sampai dipercepat sampai 400 energi maksimumnya. 400 untuk proton itu. Mempercepat sampai 100-nya pakai apa? Linak. Pakai enggak pakai iya terserah. Kalau kalau tempat saya pakai siklotron AVF kayak siklotron Desi 13. Siklotonnya bisa sampai 100 mega elektron volt buat proton. Setelah 100 mega elektron volt dia dibawa pakai beamline gitu ya, dilanjutin, nah dimasukin diinjeksikan ke sini. Itu. Oke, oke. Jadi energinya nggak habis kayak tahu saya sih nggak mungkin kalau energinya dari awal kecil itu. Nah, kelebihannya yang jelas kalau kayak gini kelebihannya ini modular ya. Jadi kita bisa desain magnetnya kayaknya bisa lebih kuat gitu. Terus RF-nya juga teg- tegangannya itu besar sekali gitu. Berapa ratus kilo elektron volt. Terus kita bisa pakai eh tapi ini saya kurang tahu kelebihannya apa ya. Namanya flat top cavity. Flat top. Flat top itu maksudnya kita masukkan beberapa frekuensi sinyal ke dalam RF. Terus nanti karena adanya superposisi, dia bentuk yang harusnya terhadap waktu itu sinyalnya bentuknya kayak gini, dia bisa jadi berubah kayak gini. Kayak deret Fourier gitu loh. Kita Oke. masukkan beberapa sinyal dengan beberapa frekuensi. Nah, itu kerennya gimana caranya masukin beberapa frekuensi sekaligus itu apakah koplernya ada beberapa? Saya belum tanya ke yang bikin. Yang bikin kebetulan masih di kantor, cuman saya nggak bisa bahasa Jepang. Jadi nggak tahu sih dia profesor yang udah pensiun gitu loh, tapi masih di kantor. Jadi jadi dia desain terus katanya sih pakai flat top, tapi kok denger-denger flat top itu tidak serta-merta bikin jadi lebih bagus gitu loh. Jadi saya nggak tahu juga ya. Jadi Ya dia mestinya kan bedanya. ada kelebihan kekurangannya. Nah, jadi apakah kelebihannya itu intinya bisa bikin dia jadi berkasnya lebih fokus atau enggak, saya kurang tahu. Biasanya kalau yang kayak gini itu malah dimanfaatkan supaya berkasnya bisa lebih fokus. Tapi biasanya itu untuk yang beamnya nggak continue kayak di Linux. Ini kan Ya, beamnya memang diskrit, tapi nggak kita atur itu. Beda kalau Linux kan kita atur. Nah, jadi maksudnya kalau biasanya kan di berkasnya bentuknya kayak gini tuh kalau nggak salah. Stabilannya kayak gini. Jadi yang datang duluan itu di sini. Dia dipercepat positif, tapi dipercepatnya lebih kecil daripada yang di belakang. Jadi misalnya ini ada berkas gitu. Yang di sini dipercepatnya lebih kecil daripada yang ini panjang ke belakang ini kecil. Jadi kalau dilihat dari pusat masanya seakan-akan dia dikompres. Ini kalau pakai sinusoidal biasa bisa kayak gitu. Nah kalau flat top saya nggak tahu Bu, ini gunaannya buat apa. Dan masukkan coba nanti kalau di gedung 5 ditanyain kan kok kopling satu kopling satu sinyal aja susah. Kopling beberapa sinyal sekaligus dengan amplitudo masing-masing berbeda-beda itu seperti apa gitu. Saya kurang tahu juga itu generatornya harus bagus banget. Dan timingnya kan nggak boleh salah ya. Kalau timingnya salah dia nggak jadi bentuk seperti ini. Oke, sampai sini jelas yang bagian sini ya. Nanti ya. kita lanjut ke yang tadi. Jadi DP-nya itu karena ini kecil kita bisa anggap DP itu konstan. Nah, yang lain-lain ya konstan semua kan. Dianggap R-nya konstan, omeganya konstan, DP, P-nya juga konstan.
Kalau kalau omeganya nggak konstan, kita nggak bisa tuliskan dalam bentuk seperti ini. Kita nggak bisa tuliskan mana coretannya. Kalau nggak konstan, kita nggak bisa tuliskan dalam bentuk seperti ini. Jadi yang berubah di sini cuma X. Ya, jadi ini bisa kita tuliskan dalam tulisan misalnya kayak, karena ini konstan, 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 konstan. Ini kita anggap konstan semua, tulis saja B gitu. Jadi kita punya, mungkin ada yang familiar dengan persamaan yang kayak gitu ya. Contohnya adalah eh, banyak sih. Contohnya itu pegas kalau ada gravitasi. Jadi kayak ada ketambahan suku konstan. Jadi M, kalau kalau yang tadi ya ini, kalau kalau ini kan sorry, D kuadrat M plus KX dengan minus MG kan. Nah kalau kita tadi M patron ya, terus omega kuadrat 1 minus N X sama dengan tadi apa B gitu. Nah seperti biasa kalau ada masalah kayak gini kita redefinisi ya. Jadi ini bisa saya pindahkan ke kiri, min B sama dengan nol. Nah, kita definisikan ulang bahwa omega kuadrat 1 minus N X min B sama dengan omega kuadrat 1 minus N Y. Nah, jadi, jadi kita peroleh bahwa ini kalau kalau kita turunkan terhadap waktu, omega kuadrat 1 minus N D kuadrat X dt kuadrat kurangi D kuadrat B dt kuadrat dengan omega kuadrat minus N D kuadrat Y dt kuadrat. Nah, ini kan nol, B konstan ya. Dengan nol, maka kita dapat persamaan seperti biasa. Nah, terus yang beda apanya? Amplitudonya nanti. Hmm. Nah, jadi solusinya adalah Y fungsi T sama dengan, hmm, misalnya kayak Y1 lah ya. Y1, Y1 konstanta ya. Sinus eh, omega kuadrat. Ini sorry ada akarnya. Omega kuadrat 1 minus N M. Sorry. Kayaknya saya salah ya. Dari awal tadi itu M-nya udah hilang ya. Sorry, 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 sorry. Ini udah nggak ada M-nya Ya, tadi. Di atas banget tadi itu loh. Ya kan? iya, 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 iya. Yang tadi ada M-nya tolong dihapus, tolong diabaikan. Kalau kalau bisa dihapusin juga boleh. Di omega akar 1 minus N kalau simpel aneh. T plus Y2 cos. Biasanya yang dipilih kayaknya cuma yang sin deh. Kalau kalau di buku itu cos ding, pakainya yang cos. Nah, jadi kalau sini itu sudah jelas ya, saya share screen yang baru. Oke, jadi kita sudah dapat persamaan yang kayak tadi. PDP, R dan R konstan semua. Terus
kita tuliskan seperti ini sudah. Terus kita definisikan seperti ini dan B seperti ini. Kita dapati persamaannya bentuknya seperti ini kan. Nah, ini oh dia pakai cos plus K. Jadi kalau saya tadi pakai Y1 sama Y2 dia pakai yang seperti ini. Terus kalau U sama dengan UM ketika T sama dengan nol, maka Y1 harusnya sama dengan nol. Karena sinus, eh maaf, kalau kalau kita maunya Y sama dengan Y1 berarti tadi itu gimana sih? Y sama dengan satu sin sin apa tadi itu? Sin akar I akar sin omega n 1 minus n T plus Y2 cos n sorry. Nah, kalau di sini kita maunya itu Y sama dengan YM. Jika T sama dengan nol gitu ya. Jadi Y2 harus sama dengan YM. Kalau T-nya sama dengan nol karena kalau kan kan ini kan kalau T sama dengan nol, sinnya sama dengan nol, cosnya sama dengan satu. Nah, ini terus selanjutnya kita juga perlu tahu kecepatan awalnya sebetulnya sih. Nggak cuman posisi awal ya. Terus eh, kayaknya kecepatan awalnya nol apa ini? Kecepatan radialnya. Ya, kalau nggak diperturbasi berarti kecepatan awalnya nol ya. Kan kan awalnya stabil toh. Sorry, awalnya setimbang kan. Awalnya setimbang berarti dy alias eh, apa namanya dx-nya itu sama dengan nol awalnya. Dx dt-nya sama dengan nol di awal. Jadi kita bisa langsung tulis y sama dengan y maksimum I cos sorry omega. Nah, di sini ada andu cos omega akar 1 min n T. Nah, kan ini kan Y. Kita harusnya ngitungnya kan pakai X ya. Nah, kita balikin ke yang tadi. Definisi Y sama X-nya tadi apa tadi? Kan Hmm. tadi kalau nggak salah. Akar omega kuadrat 1 minus n X min B sama dengan omega kuadrat 1 minus n Y. Berarti Y sama dengan X minus B per omega kuadrat 1 minus n. Kita bisa substitusi ke situ. Nah, coba dilihat dulu sih. Oke. X sama dengan kan ini toh. Ini ini tuh A-nya eh B per A. Loh, ya itu definisikannya gimana sih? Set U sama dengan X min B. Kayaknya sih udah bener sampai sini. Bentar, aku mau ke kamar mandi dulu, Mas. Oh iya iya iya. Tetap tak lanjut ya tapi. Hmm, nah, ketika X sama dengan nol UM sama dengan minus B. Oh iya. Kita T sama dengan.
Hmm, jadi nunggu Tristan sebentar ya. Jadi ketika T sama dengan nol, Y tidak sama dengan nol, tapi X-nya sama dengan nol. Maunya kayak gini. Berarti awalnya Y sama dengan minus Y per empat. Nurul ada yang mau ditanyakan enggak sampai sini sambil nunggu Tristan? Oh, belum ada Mas. Tadi Oh bilang ya, agak putus juga. terus tinggal substitusi B-nya pakai DP di atas. Kenapa ya B-nya? Oh ini, enggak lupa ditulis dulu. B sama dengan R omega kuadrat DP. Kesannya malah ke G. Kalau kita substitusi, sama dengan UM sama dengan B, B per A. Oke, kita ada kita hitung X-nya dulu. Tadi Y-nya kan sudah. Eh, oh, itu sandra balik. Nah, jadi ini kan tadi kan sudah dapat Y persamaan ini kan. Nah, kita mau balikan ke X. Jadi kita substitusi yang ini. Nah, terus dia itu maunya X0 sama dengan nol ketika T sama dengan nol. Jadi beda dengan Y, kita maunya X0 itu harus sama dengan nol di awal. Jadi kalau X ini kalau X0 berarti kita tinggal ganti ini YM ya. Di awal kan YM, ini XM. Sehingga YM sama dengan ini, YM sama dengan B ini. Terus substitusi lagi ke persamaannya. Jadi kan persamaannya kayak gini tuh. Jadi kita punya eh, ini Y-nya sudah. Sebentar, saya jujur agak bingung bagian sini ya. Y nggak usah mikirin buku dulu apa ya, langsungan aja apa ya. Jadi kalau kalau X Y tadi itu relasinya sama X kan ini ini berlaku nggak cuman untuk YM tapi untuk nggak cuman untuk YM tapi untuk X yang biasa juga. Jadi harusnya kayak gini. X minus B per misalnya omega kuadrat 1 - N saya tuliskan sebagai A gitu ya. Dengan B-nya yang ini.
itu harusnya sama dengan XM, sorry, YM-nya itu sama dengan ini, karena kita set XM-nya sama dengan 0, jadi B A cos AT, akar AT. Oke, jadi kita dapatkan X sama dengan B per A 1 minus cos akar T. Nah, kita tinggal substitusikan nilai A dan B di sini. Jadi B-nya sama dengan ini, A-nya sama dengan omega kuadrat 1 minus N. Jadi B per A sama dengan R per 1 minus N dP per P. Nanti dapat persamaan ini. Jadi X sama dengan R dP per 1 minus N P 1 minus cos omega akar 1 minus N kali T. Nah, jadi ini adalah eh, persamaan geraknya di osilasi betatron radial ketika si partikelnya diberikan momentum arah tangensial. Jadi bisa dilihat di situ, kalau semakin besar pertambahannya, semakin besar amplitudo osilasi radialnya. Di sini bisa dilihat, ini ya. Jadi makin besar, ini kan amplitudonya tuh yang sebelah sini ya, yang kiri itu kan amplitudonya. Makin besar dP-nya, maka makin besar amplitudo osilasinya. Bisa dilihat juga di sini bahwa amplitudo osilasi juga tergantung pada indeks dari medan magnetnya. Kalau indeks medan magnetnya 1 itu tak terhingga nanti bisa. Kalau 1 itu medan, berarti medannya kayak gimana? Nanti bisa diplot sendiri. Oke, ada yang mau ditanyakan? Jadi intinya pesan moralnya apa di sini? Yang mau disampaikan itu apa? Penjelasan sebelumnya bahwa partikel itu bergeraknya itu setengah apa namanya kayak lingkaran sempurna terus-terusan di dalam suatu siklotron itu tidak benar. Ya, jadi maksudnya yang lebih tepat, ini enggak 100% tepat karena ini juga pendekatan kan. Itu adalah eh, gerakan partikel di dalam suatu siklotron adalah eh, osilasi betatron radial secara berurutan. Tinggal 10 menit. Jadi successive betatron oscillation gitu. Jadi intinya nanti ini pentingnya apa? Karena di bagian sini ini sangat tergantung pada nilai N-nya. Nah, nanti kalau terutama nanti Nurul waktu desain pakai strong focusing kan N-nya kurang dari 1, ya kan? Berarti ini kan jadi sangat besar di bagian, jadi besar lah ya, di bagian pembilang. Sorry, di bagian penyebut. Di bagian penyebutnya besar. Artinya kalau untuk strong focusing, ternyata untuk bagian radialnya itu, dia amplitudonya akan sangat kecil. Jadi malah sebetulnya efek salah satu bagusnya penggunaan strong focusing pakai yang isokronus gitu. Itu adalah N-nya negatif sehingga penyebutnya sini besar sehingga osilasi betatronnya amplitudonya amplitudo osilasinya jadi kecil. Jadi maksudnya amplitudo osilasi itu kayak gini, ini osilasi biasa kan amplitudonya kayak gini toh. Seret misalnya. Ya ini kasarannya lah ya. Enggak bener-bener kayak ini. Jadi amplitudonya misalnya itu adalah titik tertinggi ini. Nah, kalau untuk strong focusing ini kecil. Nah, justru kalau N-nya mendekati 1 ini malah jadi besar nanti.
Dia partikelnya kemana-mana nanti malahan gitu loh. Oke. Cuman kita karena di sini kita nggak bahas aksial focusing, nanti akan terjadi aksial defocusing, apa namanya? Tidak stabil sama sekali komponen ke aksi ya, baik komponen aksialnya gitu. Karena kemarin sudah ditentukan secara kuantitatif dan kualitatif bahwa kalau n-nya negatif, partikel yang di atas akan berusaha ke atas, partikel yang di bawah akan berusaha ke bawah. Makanya kita bikin hill dan valley. Oke. Terus sini ada juga perhitungan tentang amplitudo awal. Nggak sempat, tapi cuma waktunya 7 menit. Jadi ternyata menurunkan ini makan waktu 90 menit ya. Hmm. Jadi ini amplitudo awal ini agak nggak tahu nanti kayaknya karena simulasinya partikel itu eh, nggak mempertimbangkan itu ya, apa namanya, nggak pakai turunan analitik, sebetulnya nggak, ini sebenarnya nggak terlalu perlu dipertimbangkan sih kalau menurut saya sih. Cuman pesan moralnya di sini adalah Z maksimum itu berbanding terbalik dengan N, X maksimum juga berbanding terbalik dengan 1 - N. Jadi kalau N-nya bisa dilihat di sini ya, Z maksimum kalau N-nya negatif, imajiner jadinya. Artinya dia nggak stabil. Jadi ini untuk stabil ya, untuk stabil N-nya harus positif di sini. Ini amplitudonya Zm, dia kalau kalau N-nya minus, ini jadi imajiner, artinya tidak ada batas atasnya nanti. Jadi nggak ada maksimum-maksimuman, nggak ada, dia dia akan makin diverge gitu. Kalau N-nya negatif. Sebaliknya kalau Xm bagian radial, N-nya negatif malah bagus. Dia amplitudonya makin kecil kayak tadi. Cara menentukannya kurang lebih kayak gini. Dengan C-nya adalah, ini pendekatan ya, adalah orbit circumference. Jadi keliling orbitnya berapa. Keliling orbit dibagi V, VZ itu kayaknya frekuensi, bukan sih? Kecepatan nih. Frekuensi. Kalau kecepatan nggak konstan. Sih nggak disebutin sih. Itu nu kayaknya, Mas. Nu kan frekuensi ya. Ya, Hmm. Oh ya, oke. 1 - akar N theta N. Sebenarnya ini 1 - N akar. Oh, ini 1 - N-nya berarti. Oke. Jadi kurang lebih kayak gitu ya. Iya, intinya ini cuma ngulangin aja kelebihan plus minusnya itu. Nah, selanjutnya ada istilah adiabatic damping. Yang ini kita bahas tentang aksial Betatron ya. Jadi nggak kayak tadi ini yang tadi radial. Jadi maksudnya akan ada peredaman osilasi untuk arah aksial ternyata. Ini ini nggak, sekarang nggak sempat diturunkan. Jadi diturunkannya karena kita kan nurunkan persamaan eh, yang tadi relativistik ya. Kalau relativistik arah Z, eh, PZ itu kan kurang lebih kayak gini bentuknya. Gamanya itu dimasukkan ke dalam M, definisi M di sini. Oke. Jadi ada gamma di sini. Nah, karena ada gamma berarti dia nggak independen waktu gitu. Jadi dia nggak bisa ditaruh di luar. Dia langsung diturunkan di sini. Akhirnya dapat persamaan kayak gini. Nah, ini bisa dilihat bahwa kalau persamaan osilasi teredam itu kan ada suku B-nya ya, apa namanya, suku-suku suku orde satunya di sini. Dan tandanya cocok kalau M-nya positif. Kalau ini positif semua, tandanya cocok. Ya, karena masuk akal ya, M dotnya kan positif kan, dia bertambah besar masanya. Enggak karena semakin dipercepat masanya bertambah kecil kan, enggak. Ya, intinya karena ada efek relativistik masanya bertambah, jadi ketidakstabilan arah Z itu buat goyang itu semakin berat lah namanya kayak itu. Jadi akan ada damping. Nah, kita mau menyelesaikan persamaan ini. Kalau enggak, ini masalahnya ini turunan waktu, ini juga bukan murni konstanta, tapi ini juga turunan waktu. Nah, terus gimana cara menyelesaikannya? Kita pakai pendekatan WKB, Wenzel Kramer Brillouin. Oh ya benar.
Jadi maksudnya WKB ini ada yang udah pernah dapat pendekatan WKB di mekanika kuantum belum? Waktu kuliah dulu diajarin ini enggak? Di aku Bibit lupa ya. mekanika kuantum. Oh, matematika fisika, bukan matematika fisika. Nurul udah pernah dapat ini di mekanika kuantum? Eh, nggak sampai ya, Mas, belum apa-apa Oke. ya. Jadi, jadi intinya, kalau kita punya persamaan yang kita nggak bisa selesaikan analitik, kita asumsikan jawabannya dulu. Nah, ini asumsinya kayak gini. Kenapa asumsi ini bisa dipakai? Karena intinya ini adalah sinusoidal, tapi amplitudonya berubah terhadap waktu. Jadi diasumsikan kayak gini. Ini kan sinusoidal ya. Eh, ini I omega T maksudnya. I omega T, omeganya kita nggak tahu, makanya dituliskan integral. Terus ini adalah amplitudonya. Oke. Jadi intinya kita tebak dulu solusinya. Ini pendekatan ya. Terus kita masukkan ke dalam situ. Terus kita cari, kalau kita masukkan ke dalam situ, F dan B-nya ini apa? Gitu. Setelah kita masukkan ke dalam. Dengan catatan turunan orde 2-nya setahu saya dianggap nol. Turunan orde 2 dari F atau dari B gitu. Dari F kayaknya, saya lupa. Nah ini F double dot ini dianggap nol. Nah nanti terus hitunglah ini. The third and last term cancel, the variation FM are assumed to be small, F double dot hilang. Oh, pokoknya turunan orde 2, pokoknya suku-suku orde 2 hapus semua. Karena kecil lah, kita dapat seperti ini, kita nanti dapat seperti ini, sehingga dapatkan F, F dan B-nya seperti ini. Dan F, jadi ternyata F sama B itu saling terkait di sini. Terus substitusi. Pokoknya intinya ya, kalian tebak solusinya, kalian masukkan, terus nanti dapatnya seperti apa setelah dimasukkan yang tidak diketahui. Jadi ini tebakan ya, tebakan fungsinya bentuknya seperti ini, F tidak diketahui, B juga tidak diketahui. Ditebak, terus dimasukkan ke dalam persamaan awal. Oke. Setelah itu, dari tebakannya kita bisa tahu kira-kira F dan B-nya ini itu apa. Dengan asumsi bahwa perubahannya kecil. Jadi F double dot, pokoknya suku-suku orde 2, yang dot F dot itu diabaikan. Nah, setelah itu nanti dapat bentuknya seperti ini. Ada integralnya kan. Nah, iya ini sebetulnya kalau ini konstan semua ini bisa diintegralin sih. Tapi N-nya N N belum tentu konstan ya, tergantung desain ya. Oke, jadi dapat kayak gini. Eh, terus bagian dampingnya yang mana? The square root of the field. Oke, jadi tergantung N ya. N kan nggak bener-bener sama terus seiring dia berputar. Semakin keluar dia N-nya berubah. Kurang lebih kayak gitu ya. Oke, sampai sini dulu. Udah kurang dari 1 menit. Ada yang mau ditanyakan? Kalau Istilah adiabatiknya